saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada awal pekan ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1-2 Tawarik 18 ayat 4. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi dumenggan dojolo muda tersapai itu Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yosafat sudah menjadi orang yang kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan daripada Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak ternak untuk menjadi menyambut Yosafat dan rekan-rekannya. Kemudian ternyata Ahab memiliki permusuhan kepada bangsa lain. Berkatalah Ahab kepada Raja Israel, kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau rakyatmu dan rakyatku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tapi Yosafat menjawab, itulah firman Tuhan hari ini, bahwa baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata Yosafat yang adalah seorang raja yang menjadi masyhur namanya, yang memiliki harta yang banyak, kemudian memiliki besan, dan disambut dengan luar biasa ketika dia datang ke rumah daripada Ahab. Ketika ada sebuah permohonan agar Yosafat itu turut menyerang bangsa yang menjadi musuh daripada Ahab, maka Yosafat mengatakan, baiklah kita tanya dulu kepada Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, begitu indahnya pemahaman ini, di mana Ahab mencoba membuat persekongkolan melalui persaudaraan, karena dia adalah besan daripada Yosafat. Yang kedua, ia mulai membuat persekongkolan dengan sogokan. Namun sesuatu yang luar biasa yang dikatakan oleh Yosafat adalah semuanya dia tidak tolak. Dia menghargai apa yang dikatakan. Namun dia mengatakan, baiklah kita tanya dulu kepada Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebuah tindakan yang luar biasa, yang tidak bisa ditekan oleh keadaan, yang tidak bisa dipengaruhi oleh persaudaraan. Bahkan sogok serta harta tidak bisa untuk mempengaruhi pemikiran dan keputusan Yosafat. Yang terutama bagi kehidupannya adalah bertanya kepada Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hal inilah keadaan yang demikianlah yang perlu kita hidupi pada saat ini, di mana ketika kita akan mengambil keputusan, ketika kita akan mengambil sebuah keadaan, kita tidak dipengaruhi oleh kedekatan, kita tidak dipengaruhi oleh keadaan atau persaudaraan. Namun yang terpenting adalah kita memutuskan berdasarkan tuntunan Allah. Jangan emosional, jangan menjadi gampang terkontaminasi, dan bahkan jangan dipengaruhi oleh keadaan, namun tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang terutama dalam hidup. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berserah kepada keinginan dan keputusan Tuhan, pada saat itulah
kita akan menjadi merasakan bahwa keputusan yang kita ambil ketika dihadapkan dengan resiko sekalipun kita sudah siap untuk menghadapi. Kita tidak menjadi gentar, kita tidak menjadi takut, namun kita akan menjadi bersama dengan Tuhan menghadapi segala keadaan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini begitu indah, mengingatkan kita, menyegarkan pemikiran kita, bahwa sebagai orang percaya, langkah yang harus diambil, janganlah terkontaminasi ataupun dipengaruhi oleh apapun. Namun biarlah dipengaruhi oleh keinginan Allah, Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup. Sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita nyata bahwa Tuhanlah yang menjadi luar biasa dalam hidup kita. Saudara terkasih, tuntunan Tuhan ketika kita baca lanjutan daripada kisah, ternyata nabi-nabi di sana mengatakan, iya berjalanlah, ikutilah. Namun dia mengatakan, masih adakah nabi yang benar? Ternyata saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, soal apa yang dikatakan Allah bukan soal berapa banyak yang setuju, namun bagaimana kita menghayati apa yang diputuskan Allah di dalam perspektif iman kita, dalam perspektif gerakan tubuh, gerakan pemahaman iman kita kepada keinginan dan keputusan Allah. Saudara terkasih, biarlah firman ini menjadi kekuatan, biarlah firman ini menjadi mengarahkan hidup kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menyegarkan kami, firman-Mu meneguhkan kami untuk berjalan sesuai dengan keinginan